Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan dan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Sulistianingsih selaku dosen pengampu dalam mata kuliah media pembelajaran yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai klasifikasi media menurut Allen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Wardah Agustiani dengan NPM 212153054 sebagai moderator. Kemudian ada Cici Nabila Suniah dengan NPM 212153009. Kemudian ada Nia Kurniawati dengan NPM 212153021. Ada Isma Khairiyah dengan NPM 212153010, dan terakhir ada Kamal Rizky Hidayatullah dengan NPM 212153040. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai dasar klasifikasi yang akan disampaikan oleh saudarinya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai dasar klasifikasi media pembelajaran menurut Allen. Allen mengaitkan antara jenis media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Allen melihat bahwa media tertentu itu memiliki kelebihan untuk tujuan belajar tertentu, tetapi lemah untuk tujuan belajar yang lain. Misalkan ada media pembelajaran visual diam, media tersebut memiliki kelebihan untuk tujuan pembelajaran tertentu, misalnya dalam pengenalan visualnya, tetapi mempunyai kelemahan dalam tujuan yang lain, misalkan dalam sikap atau prosedur atau yang lainnya. Nah, kemudian Allen mengungkapkan ada 6 tujuan belajar, antara lain yang pertama itu info faktual. Informasi yang bersifat faktual yaitu informasi yang berisi fakta-fakta, peristiwa nyata, dan dapat dibuktikan. Jadi, media pembelajaran itu pasti harus memberikan info yang fakta, harus sesuai juga dengan kompetensi pembelajarannya, kemudian capaian pembelajarannya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu pengenalan visual. Pengenalan visual yaitu pengenalan sesuatu dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca atau terlihatnya itu oleh indera penglihatan yaitu mata. Media berbasis visual ini dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip dan konsep. Prinsip belajar yaitu konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, tantangan, atau penguatan, serta perbedaan individual. Media pembelajaran ini sangat membantu siswa dalam memahami suatu konsep tertentu. Yang keempat yaitu prosedur. Dalam proses pembelajaran, prosedur yang perlu ditempuh yaitu awal pembelajaran, misalkan dengan pembukaan, berdoa, dan yang lainnya. Kemudian inti pembelajaran ini berkaitan dengan penyampaian materi dan akhir atau penutup pembelajaran. Yang kelima yaitu keterampilan. Keterampilan yaitu suatu sistem, metode, dan teknik yang baik dikuasai oleh siswa tentang materi pengetahuan atau materi belajar yang disampaikan oleh guru. Selain itu, guru juga perlu membuat media pembelajaran yang tepat agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu sikap. Melalui pembelajaran dapat menanamkan dan mengembangkan sikap positif terhadap siswa, dan media pembelajaran juga mempengaruhi sikap siswa dalam proses belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudarinya yang telah menyampaikan klasifikasi mengenai dasar klasifikasi media. Nah, adapun klasifikasi atau pengelompokan
Menurut Allen, media pembelajaran ini dapat diklasifikasikan menjadi kelompok di mana yang pertama itu adalah ada pembelajaran visual diam, yang artinya sebagai media yang mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata dan gambar dalam bentuk cetak. Contohnya dari pembelajaran visual diam ini dapat berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, dan potongan gambar, serta film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bogan, diagram, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah pembelajaran film. Media pembelajaran yang disajikan melalui film atau drama hidup di mana frame demi frame ini diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar gambar itu dapat terlihat hidup. Adapun jenis-jenis pembelajaran melalui ini yang pertama itu ada film dokudrama. Yang pertama itu ada film dokumenter. Nah, menurut Hendricks dan kawan-kawannya, film dokumenter ini merupakan film yang dibuat berdasarkan fakta, bukan fiksi. Misalnya, film mengenai dampak globalisasi terhadap sosial budaya suatu daerah, negara, film mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia, salah satunya dapat kita kenal dengan film G30 SPKI. Nah, yang kedua ini contohnya yaitu dokudrama. Dokudrama ini merupakan film dokumenter yang berdasarkan kisah nyata seperti kisah teladan para nabi atau rasul. Dan yang ketiga itu contohnya film drama atau semi drama. Film semi drama ini biasanya melukiskan human relation atau tema-temanya ini bisa dari kisah nyata dan bisa juga tidak dari kisah nyata. Seperti nilai-nilai kehidupan yang kemudian dirangkum menjadi sebuah cerita seperti mengenai penyelesaian orang kafir dihukum karena pelit dan sebagainya. Yang ketiga ini ada media pembelajaran televisi. Media pembelajaran televisi dapat menampilkan pesan secara audio, visual, dan gerak. Nah, salah satu contoh dari media televisi ini yaitu ada media televisi terbuka. Media televisi terbuka ini merupakan media video audio visual yang gerak pesannya dapat disampaikan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari satu stasiun dan akhirnya diterima oleh pemirsa melalui pesawat televisi. Kedua itu ada televisi siaran terbatas atau TVST, yang mana TVST ini merupakan media audio visual gerak yang penyampaian pesannya didistribusikan melalui kabel. Tapi kabel di sini bukan kabel seperti TV pada umumnya ya, TV kabel. Nah, adapun untuk klasifikasi yang keempat itu akan disampaikan oleh Saudara Kamal Rizky Hidayatullah, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan. Nah, saya masih melanjutkan ya mengenai pengelompokan media pembelajaran menurut Allen. Nah, untuk yang keempat itu ada media pembelajaran objek 3 dimensi, di mana media pembelajaran objek 3 dimensi ini dapat dilihat dari berbagai arah. Mengapa demikian? Karena media pembelajaran ini memiliki dimensi panjang, luas, serta tinggi atau tebal. Adapun contoh dari media pembelajaran objek 3 dimensi. Yang pertama ada model, selanjutnya ada mock-up, lalu ada diorama. Nah, ini adalah contoh dari objek 3 dimensi. Yang pertama ada model, di mana model ini adalah sesuatu yang dibuat dengan ukuran 3 dimensi yang menyerupai benda aslinya, di mana tujuannya ini untuk menjelaskan hal-hal yang tidak mungkin diperoleh dari benda aslinya. Seperti contoh pada gambar yaitu gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Karena sel hewan dan sel tumbuhan ini memang tidak bisa diperlihatkan atau diperoleh dari benda aslinya. Kemudian yang kedua ada mock-up, contoh mock-up. Nah, mock-up ini adalah penyederhanaan susunan pokok dari suatu
proses atau sistem yang dikatakan rumit. Mockup juga disebut sebagai tiruan yang mempresentasikan gerak atau fungsi tertentu terhadap suatu benda. Nah, ini contohnya ada sistem tata surya. Kita bisa memperjelas bagaimana proses atau gerakan sistem tata surya. Karena sistem tata surya tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Kemudian yang ketiga ada diorama. Diorama ini adalah media 3 dimensi atau biasa disebut juga dengan media serba aneka. Maksudnya diorama ini adalah pemandangan 3 dimensi dalam ukuran kecil untuk memperagakan atau menjelaskan suatu keadaan atau fenomena maupun aktivitas atau kejadian. Yang kelima ada media pembelajaran rekaman, di mana media pembelajaran rekaman ini adalah suatu media pembelajaran yang dilakukan melalui suara atau bunyi yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang direkam untuk diperdengarkan kepada peserta didik. Adapun beberapa contoh media pembelajaran rekaman diantaranya ada gramofon, tape recording, multi-track recording, dan digital recording. Adapun contoh media pembelajaran recording, nah ini ada gambar gramofon, di mana gramofon ini adalah satu-satunya alat perekam dan playback yang sudah umum digunakan. Tetapi karena perkembangan zaman, dari mulai munculnya alat-alat yang canggih, sehingga gramofon ini sudah tidak layak lagi digunakan. Yang kedua ada tape recording. Nah, tape recording ini populer pada tahun 1950-an, di mana recording ini mampu mempermudah dalam proses editing dan penambalan recording. Yang ketiga ada multi-track recording. Multi-track recording ini muncul sekitar tahun 1940-an, dan multi-recording ini memiliki teknik merekam dan memisahkan grup suatu rekaman. Dan yang keempat ada digital recording, di mana digital recording ini adalah pelestarian sinyal audio atau visual sebagai rangkaian bilangan biner yang dapat disimpan pada pita magnetik, cakram optik, ataupun media penyimpanan digital lainnya. Nah, untuk contohnya yaitu handphone, karena handphone sekarang sudah bisa digunakan sebagai alat recording. Kemudian yang keenam ada media pembelajaran terprogram, di mana media tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu disesuaikan dengan tuntunan kurikulum yang sedang berlaku. Adapun contoh dari media pembelajaran terprogram yaitu e-learning. Mungkin untuk perkuliahan yang dilakukan menggunakan e-learning yaitu model POE 2W. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kamal yang telah menyampaikan salah satu dari klasifikasi media menurut Allen. Kemudian untuk yang ke-7 dan sampai dengan ke-9 akan disampaikan oleh Saudari Isma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya mengenai klasifikasi media pembelajaran menurut Allen yang ke-7, yaitu media pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik yang sebenarnya maupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Dalam pembelajaran fisika, metode demonstrasi merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar. Pada dasarnya, metode demonstrasi ini hampir sama dengan metode eksperimen. Namun, dalam pelaksanaannya, siswa tidak melakukan percobaan, tetapi hanya melihat apa yang didemonstrasikan oleh guru. Selanjutnya yang ke-8 yaitu media pembelajaran buku teks cetak.
dengan menggunakan buku teks cetak merupakan media visual yang dibuat melalui proses pencetakan atau printing, yang pesannya disajikan melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk memperjelas pesan dan informasi yang disampaikan. Contohnya yaitu yang pertama, buku teks cetak. Buku teks cetak ialah buku tentang suatu bidang studi atau ilmu tertentu yang disusun untuk mempermudah para pengajar dan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu modul, ialah suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa yang bertujuan untuk kepentingan belajar siswa. Kemudian yang ketiga, bahan pengajaran terprogram, ialah paket program pengajaran individual. Sebenarnya hampir sama dengan modul, hanya saja bahan pengajaran terprogram ini disusun dalam topik-topik kecil untuk setiap bingkai atau halamannya. Satu bingkai atau halaman biasanya berisi informasi yang merupakan bahan ajaran, pertanyaan, dan balikan atau respon dari pertanyaan bingkai lain. Kemudian yang 9, bisa slide selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu media pembelajaran sajian lisan. Merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan dengan sajian atau tanya jawab secara lisan terkait materi pembelajaran. Contohnya yang pertama diskusi adalah membicarakan suatu permasalahan oleh para peserta diskusi dengan tujuan untuk menemukan pemecahan yang paling baik berdasarkan berbagai masukan. Yang kedua, presentasi lisan pretemporanus adalah segala jenis penyajian yang dipersiapkan sedemikian rupa tanpa menghiraukan tingkat penerima pendengar atau kesesuaian isi sajian dengan kebutuhan pendengar. Dan yang terakhir yaitu presentasi extemporanus adalah segala jenis penyajian yang disesuaikan dengan tingkat penerimaan pendengar dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendengar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isma yang telah menyampaikan pengklasifikasian mengenai media pembelajaran menurut Allen. Nah, adapun pendapat tentang klasifikasi media menurut Allen ini akan disampaikan oleh Saudara Cici. Kepadanya saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan pendapat kita tentang klasifikasi media pembelajaran menurut Allen. Seperti yang sudah dijelaskan oleh para pemateri sebelumnya, bahwasanya Allen membagi media pembelajaran itu menjadi 9. Lalu, apakah 9 media pembelajaran Allen ini akan mempermudah guru dalam menentukan media pembelajaran yang tepat, atau justru malah sebaliknya? Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa 9 klasifikasi media pembelajaran Allen ini akan mempermudah guru dalam memilih media yang tepat dalam proses belajar mengajar. Mengapa demikian? Karena 9 media ini bukanlah media yang sulit untuk ditemukan, bukan pula media yang sulit untuk digunakan, apalagi oleh para guru milenial yang inovatif dan kreatif juga melek akan teknologi. Nah, dengan adanya 9 klasifikasi media pembelajaran Allen ini, guru menjadi tidak hanya terfokus pada satu media pembelajaran saja, melainkan guru memiliki banyak option yang akan mereka gunakan dalam proses belajar mengajar. Mengapa guru tidak boleh terpaku pada satu media pembelajaran saja? Karena dalam proses pembelajaran itu kan memiliki banyak materi yang disampaikan. Nah, setiap materi pastilah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 9 klasifikasi media pembelajaran Allen ini akan menjadi solusi bagi para guru untuk menentukan media pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan setiap materinya. Selain dari tingkat kesulitan setiap materi, guru juga harus melihat tingkat pemahaman para siswa, karena siswa itu kan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda.
Misalnya, ada beberapa siswa yang lebih mampu memahami suatu materi menggunakan media pembelajaran film, tapi ada juga beberapa siswa yang lebih memahami materi itu menggunakan buku teks cetak berdasarkan apa yang ia baca, bukan yang ia dengar ataupun yang ia lihat. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi alasan bagi para guru dalam menentukan media pembelajaran yang tepat. Meskipun overall 9 klasifikasi media pembelajaran ini mempermudah guru, namun kemudahan itu juga harus didukung oleh kemampuan guru. Kemampuan guru dalam memahami penggunaan media yang ia gunakan, atau juga kecakapan dalam menggunakan atau mempraktikkan metode ataupun media yang ia pilih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cici yang telah menyampaikan mengenai akhir dari materi ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Teknologi adalah sebuah tools, hanya sebuah alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara murid dan guru adalah esensinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Mutia Wardah Agustiani selaku moderator. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.